Yuk main tebak cerita akhir ya, oke? Ini Nikita kan sekarang berbaju oranye, oke? Saya nggak tahu ya ini sebenarnya pemerasan, suap atau bayaran, oke? Nanti kan bisa saja diubah ya, oke? Jadi menurut Anda kalau pemerasan Nikita pasti masuk, oke? Kalau suap berarti dua-duanya masuk, oke? Kalau bayaran berarti dua-duanya bebas. Apa? Kira-kira apa ya endingnya? Yuk jawab di komen guys. Bye. Bener, Bun? Bener bisa? Iya, udah baju oranye. Jadi ditahan. Jadi, Emang kesalahan apa dia? Kan itu katanya pemerasan. Tapi hebat loh, itu aparat polisi ya. Baru 1,5 bulan udah langsung jadi tersangka. Langsung baju oranye. menurut aku bukan pemerasan, Bun. Itu mah penyogokan. Iya, tapi kalau misalnya penyogokan gini aja logikanya. Kalau misalnya produk kamu nggak ada apa-apa, ngapain harus takut? Nah, Ngapain harus mencoba untuk menyuap? iya. Menurut bener sih itu penyuapan ya gitu ya. Iya. Sekarang logika gini, misalnya saya punya produk saya tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan BP POM gitu loh. Tidak ada mengandung yang Nggak usah takut. nggak usah takut Nggak kan takut. gitu. Ya udah kalau misalnya dia mau review hal yang buruk, tuntut balik. Kenapa harus takut gitu loh? Ini kok yang nyamperinnya yang punya produk. Berarti kan ada apa dengan Iya. produknya? Kenapa sih harus takut? Harusnya nih ya aparat itu adil. Jangan hanya nih kita sama asistennya aja, tapi harusnya si yang punya produk juga harus diperiksa. Ya nggak akan mungkin dong, ya nggak akan mungkin ada asap kalau nggak ada api. Bener nggak sih? Diperiksa atau masa harus kita ajarin sebagai masyarakat harus diperiksa dari hulu ke hilir. Ini kan Iya. hilirnya aja. Lihat kalau Fakta permainan hukum bisa dilihat di mana-mana, tidak usah dibatasi masyarakat berpendapat. Oke. Semalam itu sudah resmi Nikita Mirzani dan Mail ditahan di Polda Metro Jaya atas laporannya Dr. Reza Gladys terkait pemerasan pasal 368. Sebenarnya begini. Sebenarnya saya juga bingung ya. Saya juga tidak tahu dan belum tahu apa pendapat dari penyidik bahwasannya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kalau alasan ditahannya kita sama-sama paham karena statusnya sudah tersangka. Tapi kalau kita baca pasal 368 itu seharusnya kita tahu unsur-unsurnya apa saja yang menjadi alasan kalau orang melakukan pemerasan. Tapi kan kita kembalikan semua ke penyidik. Penyidik itu tidak mungkin tidak melihat, tidak mengklarifikasi, langsung aja menetapkan tersangka, gak mungkin. Penyidik juga pasti punya pendapat. Mereka itu sebelum menetapkan tersangka mereka gelar, mereka rapatkan. Kayak gitu teman-teman. Saya jelaskan dulu ini, jangan dulu kalian bilang saya berpihak sama Dr. Reza Gladys lagi atau siapapun atau ke penyidik. Tidak. Penyidik itu tidak mungkin menetapkan kalau misalnya tidak ada hal yang jelas dan mereka tidak gelar perkara. Itu yang pertama. Persoalan kenapa cepat atau lambat saya udah jelaskan di videoku sebelumnya. Jadi teman-teman, semua saya bilang orang di sini sudah paham. Reza Gladys melapor karena dia merasa dilakukan pemerasan. Terus Nikita Mirzani tahu bahwasannya ada pengadilan, dia juga punya bahan untuk membela nanti. Penyidik juga kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak jelas dan alasan penahanannya tadi malam ditahan itu tidak mungkin kalau tidak jelas. Jadi semua orang paham. Itu yang teman-teman harus tahu. Lanjut daripada itu, saya juga udah dengar rekamannya Dokter Oki, rekamannya Mail bahwasannya kalau you tidak mau Nikita Mirzani ribut apa bla 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 bla, ya udah damai, ya udah kalian berikanlah ke Nikita Mirzani uang tutup mulut dan lain-lain. Banyak juga pertanyaan katanya begini, lah kalau memang dia tidak salah ngapain mau nyogok? Kalau dia tidak salah ngapain mau kasih duit? Itu kan. Saya juga di sini sampaikan ya, saya pertama respect juga sama Nikita Mirzani. Pertama karena dia membongkar mafia skincare. Sebenarnya menurut kalian siapa yang paling penting? Orang yang membongkar mafia skincare itu yang lebih jahat, ataukah orang yang membongkar itu mafia skincare? Kalian bayangkan kalau tidak ada juga Nikita Mirzani, berapa banyak muka orang yang hancur karena merkuri, hidrokinon. Viral, Nikita Mirzani peras bos skincare di Vienna senilai 15 miliar rupiah. Viral di media sosial terkait tangkapan layar WhatsApp berisi percakapan antara Nikita Mirzani dengan bos skincare di Vienna diduga Melvina Hasyanti.
Percakapan tersebut menjadi sorotan banyak pengguna media sosial karena Nikita Mirzani diduga memeras bos skincare tersebut agar kejelekan produknya tidak diungkap ke publik. Dalam percakapan tersebut, Melvina memohon kepada Nikita Mirzani agar produknya tidak disinggung dan dengan nada negatif karena akan berdampak negatif kepada masa depan usahanya. Aku harap Kak Niki nggak lagi sebut-sebut namaku, ujarnya dalam percakapan WhatsApp yang sangat beredar. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan lihat berita Nikita Mirzani ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan, pengancaman dan undang-undang TPPU ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tebang pilih ya dalam penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya ya, walaupun Nikita Mirzani seorang artis, seorang public figure, tetap dilakukan penahanan ya. Hal ini berdasarkan pasal 20, 21, 23, 24, 112 ayat 2 KUHP, di mana memang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dan ini sebenarnya adalah bagus juga buat Nikita Mirzani. Karena apa? Dia bisa fokus ya dalam menjalani pemeriksaan perkaranya ini dan bisa fokus untuk mempersiapkan pembelaan. Kalau dia memang menyampaikan bahwa dia tidak bersalah, itu nanti bisa dibuktikan baik melalui pra-peradilan maupun pokok perkara di persidangan begitu. Ya kalau misalkan memang dia tidak terbukti, nanti dia pasti akan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi setidak-tidaknya dia patuh menjalani proses pemeriksaan ini oleh Polda Metro Jaya. Ya, kita apresiasi langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya karena dia mempunyai kewenangan, tapi tetap ya kita kedepankan asas presumption of innocence, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan nanti ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di sisi lain, Nikita Mirzani menolak permohonan Melvina karena ada ongkos yang harus ditanggung apabila ibu 3 anak itu mau tutup mulut. Angka yang disebutkan oleh Nikita Mirzani jumlahnya cukup mengejutkan, di atas 10 miliar rupiah. Boleh bayar, tapi 15 miliar rupiah, ujar Nikita Mirzani kepada Melvina. Melvina mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu, karena keuangannya saat itu sedang kurang baik, dibuat refund. Dia pun meminta Nikita Mirzani untuk menurunkan angkanya. Melvina mengaku siap membayar uang sebesar 3 miliar rupiah. Akan tetapi Nikita Mirzani secara tegas menolaknya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nikita Mirzani dan asistennya Mail sudah menggunakan baju orange guys, dan mereka sudah ditahan guys. Kata gue emang enak makanya yang suka meres mah jeruk ke, lemon ke, orang bercanda guys, bercanda. Lu pada seneng, musuh-musuhnya Nikita Mirzani pada seneng nih, ya kan? Nikita Mirzani sudah menggunakan baju orange gitu ya kan, sudah dibawa gitu ya kan, sudah ditahan gitu. Tapi inget, ini baru permulaan, belum akhir. Sabar, belum lagi nanti sidang ya kan. Nanti ketika Polela nanya, kok mau itu nerima uang 4M? Nanti dijawab sama Nikita Mirzani, lah saya mah kan artis, sibuk ya kan. Nggak mungkin orang mau ketemu saya tuh gratis, ya harus bayar lah. Nah nanti ditanya lagi, lah itu kok kenapa kamu mau membayar Nikita Mirzani? Untuk apa membayar Nikita Mirzani? Di situ nanti kasusnya tuh berubah guys, yang darinya pemerasan jadi penyuapan. Dan satu lagi guys, anak Nikita Mirzani, Laura itu sampai membuat surat permohonan loh buat Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Gue baca dalam surat itu tuh si Laura ini tuh mau menjadi jaminan gitu ya kan, untuk ibunya tuh tidak ditahan gitu guys. Kita tunggu saja ada gebrakan apa nih dari Nikita Mirzani. Kita tunggu aja. Ingat, baru permulaan, belum ending, belum. Oke? Sabar, tunggu, jangan senang dulu. Yang terakhir, bintang film Nenek Gayung itu memprotes Melvina karena selalu nego. Nikita menyarankan untuk menjual mobil Ferrari milik Melvina supaya bisa membayar. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyarankan supaya dicicil. Akan tetapi Melvina tidak menyanggupi karena khawatir masa depan bisnisnya tidak sebagus yang sekarang.
Cicil pun aku nggak berani janji karena nggak tahu usaha aku ke depan gimana, kata Melvina. Melvina berjanji akan memperbaiki kualitas produknya setelah produk kecantikan tersebut di overclaim. Nikita Mirzani tetap pada pendiriannya, tidak mau tutup mulut kecuali ada uang kompensasi yang diberikan sesuai dengan yang dia minta. Makanya jangan suka main-main, api kecil dibakar kejolotan, ujar Nikita Mirzani kepada dirinya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.